Shalom, Jemaat Betani Tarakan yang diberkati oleh Tuhan. Sebuah kehormatan hari ini saya bisa menyampaikan pesan dari hati Bapa buat saudara jemaat Tuhan, tetapi juga bagi gerejanya hari ini. Penting sekali kita memiliki roh seperti yang dimiliki oleh satu suku dalam kerajaannya Daud, yaitu Isakar. Suku ini dia memiliki ketajaman tentang waktu dan musim. Sehingga dikatakan dia tahu apa yang harus diperbuat. Penting hari-hari ini sebagai pemimpin, sebagai jemaat dan gereja hari-hari ini, kita memiliki kecerdasan rohani dan ketajaman mata untuk melihat, seperti Raja Wali punya mata yang tajam untuk melihat, memahami waktu, memahami musim, dan bisa menangkap gelombang dan memanfaatkan gelombang untuk membawa dia naik terbang lebih tinggi. Nah, saya percaya hari-hari ini yang Tuhan sedang lakukan di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketidakstabilan, di tengah-tengah rasa aman kita diobrak-abrik dan dibongkar bangkir hari-hari ini. Saudara yang menaruh rasa amannya pada uang, pada jabatan, pada sistem, pada struktur, pada posisi, pada semua hal-hal yang bersifat materi. Hari-hari ini Tuhan sedang membongkar bangkir semua pondasi-pondasi di mana kita menaruh rasa aman kita. Pondasi yang salah, fokus yang salah, prioritas yang salah, tujuan hidup yang tidak tepat dan akurat. Tuhan sedang bongkar semuanya itu. Karena Dia mau supaya kita kembali kepada hatinya. Tuhan ingin kita kembali kepada jati diri kita yang asli. Tuhan ingin kita bereaksi dengan bijak, bereaksi dengan benar, ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Ketika sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak seperti yang kita mau. Bahkan seperti yang kita doakan mungkin. Ketika sesuatu yang terjadi kita tidak paham hari-hari ini. Ada begitu banyak hari-hari ini pemimpin gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan sedang mengalami disorientasi. Mengalami kebingungan, kekacauan dalam orientasi kehidupan dan pelayanan. Bahkan kehilangan visi, kehilangan tujuan. Kehilangan gairah yang menyebabkan akhirnya kehilangan arah dalam kehidupan. Loss of passion becoming the cause of loss of vision in life. Hati-hati dengan ini. Ketika saudara gairahmu untuk berdoa, gairahmu untuk menyembah, gairahmu untuk melayani, gairahmu untuk memberitakan Injil, gairahmu untuk misi. Ketika ini kehilangan dari hidup kita, maka ini akan menyebabkan kita menjadi orang-orang, bahkan gereja, bahkan pemimpin yang akhirnya kita menjadi kehilangan arah. Dan Alkitab berkata, without vision my people perish. Tanpa visi umatku itu akan menjadi liar bahkan binasa. Ketika saudara kehilangan arah, saudara akan mudah sekali stres, depresi. Ketika saudara kehilangan tujuan, maka apa yang terjadi yang tidak seperti yang kita inginkan, itu akan menyebabkan kita akhirnya bisa mengalami tawar hati, lemah, dan akhirnya kehilangan panggilan dan destiny dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penting untuk kita punya mata Raja Wali yang tajam, punya insting secara rohani, punya ketajaman indera secara rohani, secara profetik, untuk kita bisa membaca arah angin, untuk kita memahami musim di mana kita berada hari-hari ini. Seperti Bani Isakar yang tahu apa yang harus diperbuat karena dia tahu waktu dan musim di mana dia berada. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan pesan buat kita
yang saya beri judul Welcome Home. Bukan welcome house, welcome home. Welcome home buat saudara jemaat Tuhan. Welcome home buat semua pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan, imam-imam, gereja Tuhan. Welcome home. Kata welcome home seolah-olah seperti pulang dari sebuah perjalanan yang jauh. Anak saya dua-duanya studi di Amerika oleh anugerah Tuhan. Yang pertama S1 di Amerika, bekerja, kemudian lanjut S2-nya di Nottingham University, kampus di Malaysia. Ketika pulang, kami semua berkata, welcome home. Anak saya yang kedua, laki-laki, 6 tahun di Amerika, studi S1 di Amerika, dan juga kerja di Amerika 1 tahun. Baru saja pulang bulan Juli kemarin, kita semua, saya, istri, anak-anak, semua jemaat berkata, welcome home. Jadi kata welcome home, ini kata seolah-olah menyambut sesuatu yang lama pergi. Atau sesuatu bahkan yang lama hilang. Dan inilah pesan yang saya dengarkan dari hati Tuhan hari-hari ini. Seperti seorang bapak yang punya anak yang terhilang. Yang dia menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu. Dan akhirnya dari kejauhan dia melihat anaknya yang walaupun sudah berubah. Tadinya ganteng, tadinya keren, bersih pakaiannya. Tapi pulang ke rumah dalam kondisi kotor. Rambut mungkin panjang. Wajah sudah kumel. Karena baru saja pulang dari tempat pekerjaan terakhirnya dia, yaitu di kandang babi. Kurus kering, kerempeng. Tapi papa di surga tidak mungkin lupa wajah anaknya. Papa di surga tidak mungkin lupa penampilan, bahkan derap langkah kaki dari sang anak. Papa, dia kenal betul. Saya yakin hari itu, dalam hatinya ketika dilihat dari kejauhan, papa itu berkata, welcome home son. Selamat datang, selamat pulang kembali ke rumah. Welcome di rumah ini. Rumah yang bukan cuma gedung dan bangunan, tapi rumah di mana di situ ada kasih, ada penerimaan, ada cinta, ada saling, ada potensi, ada destiny, ada kelimpahan, ada kekuatan di sana. Bukan sekedar house, but a home. Home yang dibangun dari kasih tadi. Home yang dibangun oleh orang-orang di dalamnya. Home yang berbicara tentang atmosfer surga. Atmosfer kerajaan, atmosfer cinta, keramah tamahan, bukan kritikan dan penghakiman, tapi di dalamnya ada kasih yang saling membangun. Itulah home. Welcome home buat saudara semua, sekali lagi. Nah, anak yang terhilang tentunya dalam konteks tadi, Bapak mengucapkan welcome home. Tapi saya juga ingin mengatakan begini, bahwa gereja telah menjadi sama seperti anak yang terhilang itu. Anak bungsu yang terhilang itu. Prodigal church. Not only a prodigal son. Tapi prodigal church. Prodigal leaders. Prodigal sons and daughter. Ada anak yang terhilang hari-hari ini yang Tuhan berkata, welcome home. Ada pemimpin-pemimpin yang terhilang hari ini, yang Papa di surga berkata, welcome home. Ada gereja yang terhilang yang hari ini Papa di surga berkata, welcome home. Selamat datang dan pulang ke dalam rumah. Papa di surga menunggu. Sekian abad. Papa di surga menunggu, menunggu dan menunggu dan menunggu. Dan tahun 2020 ini merupakan momen kairos Tuhan. Lewat COVID-19, lewat virus corona yang dimulai di Wuhan ini. Ini yang menjadi pemicu, trigger pendorong untuk semua pulang ke rumah. Untuk semua kembali ke rumah. Sudah sejak bulan Maret, kami komunitas jemaat di Salatiga,
Kami punya nama jemaat namanya Father's House Community Church. Ya, karena kami percaya gereja adalah keluarga. Gereja adalah rumah di mana papa dan anak berjumpa dan bertemu di sana. Gereja adalah tempat, a home, untuk anak-anak terhilang ketemu dengan Tuhan sebagai papa. Sejak bulan Maret kami di Salatiga, semua ibadahnya di rumah. Live streaming, online, semuanya. Bekerja di rumah. Pelayanan dimulai dari rumah. Bahkan dahsyat dan ajaib. Karena saya tidak perlu terbang ke sana kemari. Saya cukup di meja di ruang tamu saya. Di ruang makan saya di sini, di Salatiga. Tapi pesan dari tempat ini sampai ke seluruh dunia. Seluruh Indonesia bisa mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan lewat Zooming, lewat Facebook, lewat YouTube channel saya. Orang-orang mendengarkan pesan Tuhan. Welcome home. Kenapa saya berkata welcome home? Karena memang gereja sejak awal itu dimulai di rumah. Intention Tuhan sejak awal menciptakan dunia dengan segala isinya. Dia tidak membangun sebuah organisasi, denominasi, atau agama. Tetapi dia membangun sebuah institusi namanya keluarga. Church is a family. Gereja adalah keluarga. Itu jati dirinya. Hari ini gereja tidak jelas jati dirinya. Kenapa? Seperti anak bungsu itu. Kita terhilang. Terhilang dalam materialisme, terhilang dalam kekayaan, terhilang dalam berkat, terhilang dalam sistem denominasi, terhilang dalam roh agama, terhilang dalam sistem dan roh dunia ini. Gereja terhilang. Sehingga gereja tidak lagi jelas dan tahu siapa dirinya dan tahu jati dirinya yang sebenarnya. Ini waktu Tuhan sedang membawa gereja kepada jati diri sejatinya kita. Yaitu rumah, yaitu keluarga. Esensinya ada di sini. Gereja dimulai 2000 tahun lalu. Dari 120 orang yang berkumpul di loteng sebuah rumah. Church start at home. Gereja dimulai di rumah, di loteng di Yerusalem itu. Dan di sanalah mereka mengalami encounter dengan Roh Kudus, berjumpa dengan pribadi Roh Kudus. Dari loteng Yerusalem, mereka turun ke kota. Dan kota semua dilawat oleh Tuhan. Kota dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Lewat gereja. Petrus berkhotbah dalam kuasa dan api Roh Kudus. Dan 3.000 jiwa bertobat hari itu. Di mana 3.000 jiwa ini berkumpul kemudian. Kalau hari ini, tentunya kita akan sibuk bikin panitia pembangunan gedung gereja. Tapi hari itu 2000 tahun lalu, ketika 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis, Petrus dan para rasul tidak bentuk panitia, bikin merek, bikin nama sinode baru, gedung gereja megah. Tidak. Mereka berkumpul secara alami di rumah-rumah. 3.000 orang ini. Dan dari rumah-rumah inilah mereka menyebar dan seluruh kota dipengaruhi. Gereja mula-mula pada waktu itu punya dampak bukan cuma secara spiritual, mengubah atmosfer dalam roh di kota itu. Tapi gereja punya dampak secara ekonomi. Karena gereja mula-mula dipenuhi dengan kasih yang radikal. Sehingga mereka dikatakan menghadapi situasi krisis ekonomi pada waktu itu. Yang terjadi adalah orang-orang yang kaya, mereka jual rumah, jual tanah, dibawa uangnya ke kaki para rasul. Dan bayangkan ini saudara, pada waktu itu terjadi revolusi secara ekonomi, pengentasan kemiskinan terjadi, punya dampak secara ekonomi gereja, dampak secara sosial. Gereja menjadi sebuah komunitas organik, komunitas kerajaan, saudara, yang
mengancam, bahkan membawa ketakutan bagi sistem agama yang mapan waktu itu. Ya, Kaisar Romawi pada waktu itu yang menyebabkan kemudian penganiayaan terjadi terhadap rasul-rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu. Tidak ada sekolah Alkitab, tidak ada sinode, tidak ada gelar pendeta. Mereka hanya dikenal sebagai pengikut-pengikut Yesus. Itu titel dan gelar mereka. Ketika rasul-rasul dipanggil oleh para imam, oleh pemimpin-pemimpin agama, bahkan pemimpin-pemimpin kota di Yerusalem, mereka dilarang memberitakan nama Yesus lagi. Dikatakan mereka dikenal orang-orang yang uneducated, tidak berpendidikan. Tetapi cuma satu mereka dikenal sebagai pengikut-pengikut Yesus, pengikut jalan Tuhan. Mereka dikenal dengan gelar ini. Itulah gelar mereka. Bukan agama Kristen, bukan merek denominasi Pentakosta, tidak ada. Mereka hanya dikenal sebagai pengikut jalan Tuhan, murid Isa Al-Masih, pengikut Yesus Kristus yang meneladani hidup, spirit, roh, pelayanan seperti yang Yesus lakukan. Mereka hanya mentaati pesan Yesus, Yohanes 14 ayat yang ke-12, yang berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Dan itulah yang para rasul, murid-murid, orang-orang sederhana tidak berpendidikan ini, mereka lakukan pada hari itu, 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya bahwa roh ini kembali lagi ke dalam gereja hari-hari ini. Gereja kembali pulang ke rumah. Gereja mulai dari loteng sebuah rumah, turun memberkati kota dan membawa dampak bagi kota. Tapi kemudian gereja di tengah-tengah aniaya, mereka berkembang dan menyebar ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Karena gereja waktu itu mulai mapan tinggal di sebuah kota. Besar ada dalam sebuah kota. Dan lupa akan mandat amanat dari Tuhan. Bahwa mereka harus pergi ke seluruh dunia. Beritakan Injil dan muridkan bangsa-bangsa. Mandat Tuhan buat mereka adalah ini kamu kan jadi saksiku. Mulai dari Yerusalem. Bukan tetap tinggal di Yerusalem. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ini terjadi dalam waktu kurang dari 300 tahun. Gereja yang mulai di rumah, kemudian memberi dampak bagi kota. Dan kemudian di tengah penganiayaan, mereka menyebar sampai Yudea, Samaria, bahkan Asia, Afrika, Eropa, dijangkau oleh Injil Kerajaan. Tanpa merek, tanpa denominasi, Injil Kerajaan Allah bergerak seperti ragi yang menghamiri adonan. Seperti benih yang kecil, kemudian jadi pohon yang besar. Itulah gereja yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Welcome home. Selamat kembali pulang ke rumah. Hari ini. Pertanyaannya adalah ini. Why home? Kenapa rumah? Yang pertama adalah ini. Rumah adalah tempat yang Tuhan pilih untuk dia tinggal, diam, dan berkarya di sana. Matius pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-19 dikatakan di sana. Matius 18 ayat yang ke-19 dikatakan, di mana 2-3 orang kumpul dalam namaku, di sana aku hadir. Where there's 2 or 3 gather in my name, there I am in the midst of you. Di sana aku hadir di tengah-tengah kamu. Kenapa home? Kenapa rumah? Kenapa keluarga? Kenapa komunitas yang namanya keluarga ini? Yang pertama adalah ini. Karena Tuhan memilih untuk hadir di mana 2-3 orang dikatakan memanggil namaku.
Aku hadir di sana. Aku ada di tengah-tengahmu. Aku bukan di belakangmu, aku bukan di sampingmu, aku bukan di depanmu, tapi aku di tengah-tengahmu. Di mana ada papa, mama dengan anak di meja makan, di ruang tidur, di ruang tamu, gandeng tangan sama-sama, menyanyi, menyembah dan panggil nama Yesus. Maka dia berkata, aku ada di tengah-tengahmu. Saudara, rumah adalah tempat di mana kita mengalami kehadiran Tuhan. Rumah adalah tempat di mana Tuhan hadir. Dalam sebuah rumah yang penting bukan gedung, bukan bangunan, tetapi siapa yang hadir dalam rumah itu. Inilah gereja. Yesus hadir di rumah saudara, di ruang makan saudara, di meja saudara. Yesus hadir di sana. Inilah saudara, welcome home, the presence of God. Pada masa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, tabut perjanjian itu ditawan karena kemapanan Imam Eli di Silo pada waktu itu. Sehingga tabut perjanjian dikatakan ditawan oleh orang Filistin. Sehingga bait suci di Silo ibadah tanpa tabut perjanjian. Tapi ketika Daud jadi raja, Daud membawa pulang kembali tabut perjanjian ke kota Yerusalem. Tapi sebelum sampai di kota Yerusalem, tabut perjanjian ini mampir dulu saudara di rumah sebuah keluarga namanya Obed Edom. Dikatakan dalam Alkitab, rumah Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir di situ. Tabut perjanjian ada di situ. Dan hari-hari ini saya mau beritahu buat saudara bahwa ada hadirat Tuhan yang dahsyat. Ada tabut perjanjian di rumah-rumah hari ini yang Tuhan sedang kembalikan. Bayangkan ini saudara. Saudara tidak perlu mengalami Tuhan dalam sebuah ibadah yang ribuan ratusan orang disertai dengan musik lighting yang megah, mimbar dan dikotbahin. Tidak. Cukup 2-3 orang kumpul. Tabut perjanjian ada di sana, hadir di tengah-tengahmu. Dan di mana ada tabut, di sana ada berkat. Di sana ada mujizat, di sana ada kuasa. Dan itu ada di tengah-tengah saudara. Saudara bisa mengalami hadirat Tuhan. Dalam rumahmu, di kamar tidurmu, di ruang makanmu, di ruang tamumu. Undang orang-orang, undang tetangga-tetanggamu untuk datang ke rumahmu makan bersama dan mengalami Tuhan. Karena di situ ada tabut perjanjian Tuhan. Di mana ada 2-3 orang yang memanggil nama Yesus Tuhan. Tuhan hadir di sana. Kenapa home? Ini yang pertama. Yang kedua, saudara. Kenapa home? Karena home, keluarga, komunitas keluarga adalah tempat di mana seluruh kepenuhan Allah itu ada di sana. Dalam Kolose pasal yang kedua, dikatakan dalam pasal yang kedua Kolose, di sana ada kepenuhan ilahi. Di dalam Kristus ada kepenuhan Allah. Dan kita semua dipenuhi oleh kepenuhannya itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan ciptakan manusia, dia berkata, baiklah kita. Baiklah kita. Inilah gaya hidup yang Tuhan sedang kembangkan dan bangun hari-hari ini. Lewat ibadah di rumah-rumah, yaitu gaya hidup kita. Bukan gaya hidup aku. Gaya hidup yang egois, independen, sendiri-sendiri, antisosial. Tapi gaya hidup kita. Gaya hidup kami. Baiklah kita. Inilah gaya hidup Tritunggal. Inilah kepenuhan ilahi. Inilah yang kedua, saudara. Kenapa rumah, kenapa keluarga yang Tuhan sedang bidik hari-hari ini menjadi sasarannya. Mengembalikan gaya hidup Tuhan. Mengembalikan kepenuhan ilahi. Sebagaimana di surga ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian juga di rumah-rumah hari ini. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Ada gaya hidup ilahi. Yaitu gaya hidup merendahkan diri. Gaya hidup saling mengasihi. Saling membangun, saling berbagi. Saling menasehati, saling menundukkan diri. Ini gaya hidup ilahi. Dan inilah kepenuhan Allah. Di dalam rumah itulah kepenuhan Bapa,
kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Sang Putra itu dapat dialami, nampak, dilihat. Tuhan sedang mengerjakan ini di rumah-rumah. Alami kepenuhan Tuhan. Tuhan sedang bawa saudara jemaat Tuhan di rumah-rumah mengalami kepenuhan ilahi. Kepenuhan Tuhan sebagai Bapa. Kepenuhan Tuhan dalam pribadi Roh Kudus. Kepenuhan Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus. Dan kepenuhan karakternya dia. Mengalami, experiencing the fullness of God. Tapi yang ketiga adalah ini. Why home? Kenapa rumah? Karena di rumah itulah tempat di mana produktivitas terjadi. Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 28. Setelah Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas semua yang diciptakan ini. Baru kemudian setelah itu Tuhan berkata, be fruitful and multiply. Berbuah dan bermultiplikasi dan berlipat ganda. Be fruitful. Kata be fruitful bicara tentang be productive. Jadilah produktif. Saya percaya setiap rumah hari-hari ini, setiap keluarga menjadi production house. Rumah yang produktif. Setiap anak, ibu, ayah, seluruh dalam rumah menjadi orang-orang kreatif dan produktif. Produktif dalam bisnis, produktif dalam bekerja, produktif dalam karir hari-hari ini. Production house. Dan kemudian multiplikasi, terjadi pelipat gandaan. Itu yang terjadi dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Alkitab berkata, saudara, lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan demikian. Kisah Rasul pasalnya yang kedua dikatakan di sini, sambil memuji Allah, ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah bilangan mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Sambil memuji Allah. Di mana? Di rumah. Mereka disukai. Artinya mereka punya karakter, punya gaya hidup ilahi yang disukai oleh tetangga-tetangga orang-orang sekeliling mereka. Dan akibatnya adalah ini. Tuhan menambah jumlah bilangan dengan orang-orang yang diselamatkan setiap hari. Saya percaya hari-hari ini, saudara, yang Tuhan sedang kerjakan di rumah-rumah adalah produktivitas meningkat. Jadi production house. Tapi bukan hanya itu. Saudara, pelipat gandaan sedang terjadi. Yang pertama adalah ini, pelipat gandaan pemimpin. Semua ayah jadi pemimpin. Jadi imam, jadi raja dalam rumah, jadi nabi bagi keluarga, bahkan bagi kotanya. Yang sebelumnya para ayah nggak pernah pimpin perjamuan, sekarang pimpin perjamuan. Nggak pernah khotbah, sekarang mungkin khotbah. Nggak pernah sampaikan firman, sekarang sampaikan firman. Terjadi pelipat gandaan pemimpin dan pengkhotbah hari ini. Terjadi pelipat gandaan orang-orang percaya. Dikatakan di sini, tiap hari Tuhan menambah jumlah bilangan dengan orang yang diselamatkan. Pertobatan terjadi di rumah-rumah. Pelipat gandaan, multiplikasi. Multiplikasi kehidupan. Multiplikasi jiwa-jiwa baru. Multiplikasi pemimpin-pemimpin baru. Multiplikasi komunitas-komunitas kerajaan yang memberkati kota. Multiplikasi anugerah Tuhan lewat rumah-rumah hari-hari ini. Saudara, inilah yang Tuhan sedang buat hari ini. Welcome home. Welcome home. Kerajaan. Welcome home Raja. Sebab dia berkata, terangkatlah pintu-pintu gerbang yang berabad-abad. Sebab Raja kemuliaan sedang masuk. Di mana Raja kemuliaan sedang masuk? Di rumah-rumah hari ini. Bisa saudara bayangkan hari ini? Semua tempat suci, semua agama di dunia tutup, tidak bisa dipakai oleh karena COVID-19 ini, karena physical distancing ini. Semua pulang ke rumah, semua kerja dari rumah, ibadah dari rumah, sekolah dari rumah. Saya bersyukur 16 tahun yang lalu saya mulai sekolah rumah. Anak-anak saya tarik keluar dari sekolah-sekolah formal dan saya homeschooling sendiri di rumah 16 tahun yang lalu. Hari ini
16 tahun lalu itu aneh dan tidak normal. Tapi hari ini itu menjadi new normal. Homeschooling, home church, work from home, itu menjadi normal hari ini. Inilah the new normal. Gereja, inilah new normal of education. Semua kembali ke rumah. Kenapa rumah? 3 hal ini. Karena rumah adalah tempat Tuhan diam. Rumah adalah tempat kepenuhan Allah hadir dan dialami. Rumah adalah tempat produktivitas, multiplikasi terjadi dalam hidup saudara. Mari saya berdoa buat saudara. Di akhir pesan hari ini, sekali lagi saya ingin berkata buat saudara, welcome home. Welcome home. Selamat datang di rumah anak-anak yang terhilang. Selamat datang di rumah pemimpin-pemimpin yang hilang. Selamat datang di rumah gereja yang terhilang. Selamat datang di rumah murid-murid yang baru. Selamat datang di rumah gereja dalam era new normal. Inilah gereja yang Tuhan berkata gerbang alam maut tidak bisa menguasainya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba berdoa saat ini buat seluruh jemaat, pemimpin dan hamba-hambamu yang sedang mendengarkan hambamu berbicara saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kembalikan tabut perjanjian ini ke rumah-rumah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dengarkan Tuhan berkata, welcome home. Welcome home. Mungkin ada anak-anak muda, ada remaja, mungkin ada pemimpin, mungkin ada pengusaha hari ini yang sudah lama nggak pernah ke gereja, nggak pernah hari Minggu ke gedung gereja lagi karena kecewa, karena marah sama pendeta, karena jengkel sama sistem agama. Hari ini dengarkan Tuhan berkata, welcome home, welcome home, welcome home. Kembali pulang ke rumah, ke dalam hati Papamu di surga. This is a church. This is the church. Inilah gereja yang Tuhan sedang bangun hari-hari ini. Mari saudara, sambut Tuhan. Dia menyambutmu dengan tangan terbuka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, hamba berdoa biar hadirat-Mu dengan kuat saat ini ada Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi dan setiap keluarga-keluarga. Terima kasih buat mujizat-mujizat yang terjadi di rumah-rumah dalam ibadah-ibadah mesbah keluarga mereka. Terima kasih Bapak buat kepenuhan-Mu. Terima kasih buat produktivitas. Terima kasih buat pertobatan jiwa-jiwa dan percepatan pemimpin dan murid yang dibangun, dilahirkan dari rumah-rumah ini. Terima kasih Bapak di surga. Biar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi. Dan pakai setiap rumah, pakai setiap umat-Mu Tuhan untuk membawa dampak bagi kota dan melakukan transformasi budaya, sosial, dan ekonomi di kota di mana mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekali lagi, welcome home dalam nama Tuhan Yesus.